Rumah Literasi Aruna didasari pemikiran bahwa kami melihat masih minimnya rumah buku yang ada di Magelang. Setahu kami, rumah buku yang ada saat ini sedang mati suri dan tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Padahal kami mengetahui secara pasti bahwa potensi-potensi yang ada di bidang literasi sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya dan teman-teman berkumpul menyatukan ide dan jadilah Rumah Literasi Aruna ini. Ketika kita berkumpul, ada semangat dan napas yang sama untuk mengembangkan literasi. Muncullah ide-ide baru yang segar untuk kegiatan-kegiatan Rumah Literasi Aruna berikutnya, seperti peminjaman buku, peluncuran buku, bedah buku, lomba-lomba bidang literasi, pendongeng untuk anak, dan sebagainya. Semoga kehadiran Rumah Literasi Aruna ini mampu menyegarkan kedahagaan teman-teman di bidang literasi. Seperti moto Rumah Literasi Aruna, literasi bagimu negeri. Nafas kami juga tersimpan di ruang itu. Musim tak selamanya bisa ditebak. Jika tak pintar dan bijak, paceklik panjang melanda seluruh jiwa. Masuklah, tak hanya lewat pintu, tapi lewat telinga, lewat hidung dan pori-pori juga.
kecewa, juga bahagia yang tak terduga. Sebab warna bukan lagi kita yang menentukannya. Bahasa doa yang tertata tak selalu lebih indah dari yang gaul dan seadanya. Ternyata apa yang kita panggil dan usung ke dalamnya sudah lebih dulu sampai sebelum kita meletakkannya. Oh, saya kenal sama Dedet itu dulu sering ngajak ketemu, tapi sama-sama sombong karena pribadinya sebenarnya sama, banyak diem, aku juga banyak diem. Jadi kalau belum kenal ya nggak pernah ngomong-ngomong, tapi akhirnya sering ketemu juga ngobrol, bisa asik, artinya kemana-mana saya juga sering diajak kemana-mana juga, baik itu makan atau ngobrol-ngobrol, sekedar ngobrol kemana aja. Kalau sedang sepi nggak kerja, itu aja. Tentang puisi-puisinya Dedet bagus, dia juga cermin dari dirinya sendiri. Juga saya melihat puisi sebagai napas dia, seperti itu. Artinya membawa problem yang namanya napas itu seperti apa, nanti masuk dalam kehidupannya sendiri. Kalau sedang dia cari pasir ya itulah Dedet. Tapi ketika menjelma menjadi seorang penyair, dia menjadi pribadi yang cerdas dan luar biasa. Itu pada dasarnya Dedet nggak banyak bicara, tapi dia juga apa yang katakan Johnny tadi, artinya memang kenakalan-kenakalan seperti itu rata-rata memang dimiliki para penyair atau para penulis. Itu biasanya seperti itu, kebanyakan rata-rata pasti kayak gitu, kenakalan yang imajinatif, yang unik, katakan orang mungkin unik, atau bahasa-bahasa yang kemarin karena yang teman-teman katakan itu tersesat, artinya bahasa yang di luar dari pedoman benar tadi ya, seperti yang Pak Ica katakan, terlepas dari bahasa yang benar atau apa. Dia mengambil posisi pada yang tersesat itu tadi. Tapi kalau saya juga bukannya benar atau nggak benar, tapi sebenarnya pada posisi yang nggak benar, dianggap tidak benar. Karena tidak benar itu sendiri, sehingga orang bukannya tersesat sebenarnya, tapi sebenarnya juga tidak benar itu, karena dianggap orang tidak benar. Dalam apa yang judulnya puisi itu sendiri, apokalipsa itu sendiri artinya sebenarnya sebuah misteri yang disembunyikan, yang diungkap, bagaimana rahasia pribadi atau rahasia pada misteri-misteri kehidupan itu sendiri yang diungkap dalam puisi-puisi Dedet
seperti berarti diri manusia itu sendiri yang ditulis dalam teka-teki cuman lingkaran ke diri sendiri itu sendiri, putaran itu sendiri pada akhirnya cuman kembali ya seperti kayak gitu. Dedet bagi saya dia juga punya pemikiran yang cerdas walaupun dia tidak banyak ngomong. Itu aja. Selamat dan sukses untuk saudaraku atau kawanku Dedet Setiadi. Terima kasih. Lagi puisi tentang sang tokoh. Pagi ini tokoh itu sesibuk telepon genggam anak-anak ABG di sebuah taman. Wajahnya tak pernah diam seperti foto selfie yang diunggah berulang-ulang. Aku harus sabar menunggu tatapan matanya yang masih dialihkan. Ini bukan perkara sinyal, tapi melulu gagal seperti panggilan dari nomor tak dikenal. Kemarin, aku masih bersama tokoh itu, berjalan seperti syair lagu lama yang jarang diputar. Menghabiskan malam di warung soto pinggir kota agar tak sebal oleh pengamen muda. Kami tak suka kota, sebab kota semakin apek, seperti keringat pekerja yang suka lembur. Dan pagi ini, aku kehilangan tokoh itu, terkubur di arus waktu yang melibas tradisi itu. Yuk. Oke, saya itu mengenal Dedet nggak tahu tahun berapa ya. Mungkin tahun-tahun 80-an, akhir pertengahan mungkin pernah ketemu dalam pertemuan penyair di Jogja. Saya juga nggak ingat persis. Tapi momentum itu ketemu lagi kira-kira tahun 2000 berapa begitu, ketika saya mendapat kiriman buku puisi karya Mas Dedet, yang saya lupa judulnya. Saya dapat kiriman, lalu saya ada nomor kontaknya di situ. Dia saya kontak untuk minta membacakan puisinya di dalam satu acara yang secara rutin saya selenggarakan di Sastra Bulan Purnama. Nah, di situ kemudian saya ketemu dan memori masa lalu tentang Dedet saya ingat lagi. Nah, di situ ketemu, lalu secara agak intens saya sering ketemu Dedet dalam satu acara. Juga saya sering main di rumahnya. Rupanya Dedet ini diam-diam tetap terus menulis puisi, meskipun kesibukannya itu nggak ada hubungannya dengan puisi. Ini menarik, dua dunia yang tidak berkaitan tapi bisa jalan bareng. Ini suatu hal yang menarik, karena biasanya hal itu jarang bisa dilakukan, dan Dedet ini melakukannya dengan cara disiplin, tidak mencampurkan keduanya, antara kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan dunia keras dan dunia puisi yang dia isi dalam waktu luang yang dia punya. Nah, puisi-puisi Dedet itu puisi-puisi yang belakangan saya baca itu puisi-puisi yang sederhana gitu, puisi-puisi sederhana, gampang dicerna, dan sering bercanda dalam puisinya. Nah, ini menarik itu Dedet saya bilang, ini puisi-puisinya menarik, ini puisi-puisi yang kamu tulis di
di Facebook kamu itu saya kalau bisa diteruskan dengan pola-pola yang sama, karena puisi-puisi yang ditulis Dedet dulu itu hampir sama dengan puisi-puisi saya, juga puisi kawan lain itu masuk dalam kategori yang dulu disebut puisi gelap gitu loh. Nah, semua orang kan maunya kayak gitu dulu, dengan istilah-istilah yang tahun 60-an sudah dipakai sampai sekarang juga dipakai lagi. Misalnya istilah ada kata purba itu sampai sekarang orang juga pakai, padahal itu tahun 60-an kata itu sudah dipakai. Nah, yang belakangan ini bukan yang baru terbit, belakangan ini Dedet itu mencoba mencari dengan kosakata lain. Saya kasih tahu sama dia, ini bagus puisimu yang seperti ini, kalau bisa menjadi satu model puisimu, karena puisi itu tidak harus transenden, tidak harus serius gitu loh. Bisa saling bercanda, tapi memberi makna terhadap hidup. Nah, dan itu yang dilakukan Dedet melalui puisi-puisi yang seringkali pendek, seolah-olah guyon gitu loh. Tapi justru itu yang membuat untuk saya membaca sambil tertawa, oh, kurang ajar ini kan gitu loh. Saya kira gitu. Bukan pandangan saya, komentar saya terhadap puisi Dedet ini. Peta. Aku pilih jalan untuk mengusung ketenangan. Di pos paling ujung, kubiarkan segala percakapan tewas menumpuk seperti barisan nisan di pekuburan. Tak ada lagi sisa waktu untuk mendengar dongeng ini itu. Sebab telinga terlalu sempit menampung cerita yang benar-benar tak ada benarnya. Lihat, rumah yang kutinggalkan, pintunya terbuka. Siapapun bisa jadi penghuninya. Waktu semakin mepet untuk melipat senja. Jalan sejarah, syarat rekayasa, sekusut kain belaco tak pernah disetrika. Maka kupilih jalan lempang saja sebagai gerbong yang melintasi relnya, sebagai tubuh yang melepaskan baju kotornya. Saya untuk ditanya tentang kebenaran Dedet itu ya seperti dikatakan Pak tadi. Saya kenal Dedet ya 80 akhir ketika saya masuk di Magelang, Muntilan khususnya itu dari Jogja sampai ke sini pertama kali yang saya lihat di beberapa media, di beberapa buku di Wong Magelang 10 itu salah satu kan muncul tentang Dedet seperti yang di luar sini ya. Jadi saya petakan yang kayak di luar, di kota, di mana, di kabupaten lah gitu. Jadi Dedet salah satunya. Terus ya langsung ketemu ketika sebuah acara, sebuah kegiatan, saya lupa tahunnya tapi masih sekitar 90-an itu ya. Saya ketemu. Nah, kalau saya kenal Dedet di sini ya memang lebih banyak bercanda dalam tanda kutip hal-hal yang satir ya dia tulis gitu, pendek seperti apa ya di saya termasuk jarang ya yang di Facebook, tapi beberapa kali melihat itu ada yang konyol juga bicara keseharian yang konyol lah gitu loh.
Kau lebih banyak bertangga. Saya nggak ngerti, mungkin perjalanan ya, perjalanan setelah tahu semuanya oleh Dedet itu dilipet aja gitu, sederhanakan dengan gaya dia. Tapi lepas dari itu semangat ruh dia itu, meskipun dikatakan oh aku wis nganu wis kaya ngene iki, ndak waktu ngomong, tapi dalamnya tuh darah itu masih itu nggak bisa karena maksudnya dia mengikuti, dia konsen. Yang pertama kali itu dia konsen dan bisa dikatakan pintar. Ya boleh jadi pasir, batu, jalanan gerombolan, pinggir kali itu jadi bahan renungan untuk seorang Dedet. Dan itu dituangkan dengan konteks ya, dengan gaya ya sedikit konyol lah gitu, Yon, gembira. Mungkin Dedet nggak mikir lagi yang tempat lah, semua digawe gembira lah gitu ya, digawe gembira. Kadang-kadang ya hal yang dicoba serius, tapi tetap aja ada unsur-unsur konyol yang disampaikan. Cuman sekali-sekali memang kadang-kadang ada beberapa tulisannya yang serius, ataupun jeglongnya ya kembali lagi ke situ. Jadi intinya Dedet memang untuk tataran ke penulisan, kami harap masih dibutuhkan lah karya-karya yang lain. Mungkin nanti ada kedua, ketiga dan seterusnya. Lagi Dedet masih menulis, dan saya pikir ada bahan yang akan ditulis itu masih banyak, sehingga memang harus diberi ditemani, diomjongi, atau sebaliknya juga mengomjongi sama. Jadi profesi yang lain itu tidak menghalangi, itu mungkin justru melengkapi kosa hidup lah, kosa bahan bakunya lah. Dunia tegak-teguk, proyek, dunia tegak-teguk, tambang. Dia semakin paham di situ, semakin memahami inti dari kehidupan. Jadi kalau menurut saya seorang Dedet adalah menulis adalah sebuah kebutuhan, apapun bentuknya, mau apapun, entah itu status di Facebook apa. Ide yang menarik memang kalau status itu ada yang mengedit, dikumpulkan jadi sebuah kumpulan lagi gitu. Terus lagi kumpulan status. Bukan terbitan sebuah buku, tapi kumpulan status. Jadi tanggal ini kan gitu. Menurut saya itu seperti menarik. Maksud saya seperti itu. Masih kober entah sehari 2 hari itu selalu ya seperti saya yang bisa dikatakan jarang lah buat status. Nah, seorang Dedet bukan bermaksud dia berstatus, tapi itu dia menulis lah, itulah dia. Jadi saya pikir itu tetap semangat dan tetap menulislah terus. Ya. Sumur, puisi karya Dedet Setiati. Di dasar sana kutemukan langit, langit yang di atas juga. Tubuhku di tengah-tengahnya, di daratan datar yang menyesatkan mataku. Mataku yang mabuk dalam cahaya, terjebak kantuk dan melayarkan mimpi kemana-mana, keluas jagat raya dari tepi sumur. Langit tinggi saat ku tengadah, langit rendah saat menunduk.
ke bawah. Dan aku makin terbelah di antara yang tinggi dan rendah. Ternyata segalanya, titik pusat ada di tengah. 2015. Bagi saya, Mas Dedet itu ada dua hal ya. Kalau diungkapkan, tenang-tenang menghanyutkan bisa. Yang kedua, tiba-tiba beri kejutan. Karena mungkin saya akan mengenalnya kan enggak dari muda ya. Jadi di mata saya Mas Dedet itu cool gitu. Tapi kadang-kadang ketika dia ngomong gitu, memberi kejutan, ada banyak hal yang bisa saya dapat dari dia. Kalau karya-karyanya saya melihat begini, bahwa itu tadi diam-diam menghanyutkan. Ternyata Mas Dedet itu seorang pejalan yang teliti. Maksudnya pejalan yang teliti di banyak hal. Puisinya itu merupakan representasi dari perjalanannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami, itu dia ekspresikan dalam puisi-puisinya gitu. Dan itu bagi saya wow, karena tidak setiap orang itu bisa memberikan pengendapan terhadap apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dirasakan dari perjalanan hidupnya, yang kemudian dia gali, dia impresikan, dan kemudian dia ekspresikan dalam puisi. Teruslah berkarya ya Mas Dedet ya. Suku Dedet Setiadi. Jejak kasar pahat menipu lihat, mata-mata kasat. Patung lelaki di pintu candi membuka imaji wangsit langit. Lingga dan yoni leluhur agung berkalung gunung. Gaduh lesung mengepung kampung. Oh Siwa, oh Durga. Tubuh buruk telanjang dada membuka gapura semesta. Kemana undak-undak menuju, tak ini, tak itu, hidung dewa yang diburu kecubung dupa kemenyan puja. Mengepul di latar terbuka, menyendul-nyendul udara. Di pinggir laut, terhampar baju Hindu. Aristokrat tua menangkap sabda. Fragmen-fragmen tantra, relief-relief muda. Oh Siwa, oh Durga. Mas Dedet, saya sering ketemu tentu saja di Tembi, di komunitas sastra. Beberapa yang pertama saya jadi momen ketika Mbak Umi membacakan salah satu puisinya dulu di 2014 atau 2013, dan itu siapa Mas Dedet. Dan kemudian beberapa kali saya baca puisi Mas Dedet, dan itu dekat secara tulisan. Saya membaca puisinya itu menyenangkan, dan ada nilai-nilai yang susah saya ungkapkan, bahwa ini saya bisa mendeskripsikan secara batin saya sendiri dengan tulisannya Mas Dedet. Apalagi kemudian Mbak Wica mengumpulkan dalam sebuah buku itu nggak pernah lepas kemana saya bawa, saya buka, saya baca. Dan karena kemudian di luar tulis menulis pun kita sering dolan bersama, suka diajak kumpul di mana, itu juga menyebabkan kedekatan saya. Oh, Mas Dedet itu orangnya apa adanya,
ya begitu itulah gitu loh. Jadi tidak perlu banyak dengan embel-embel background apa nggak ada di cara gayanya Mas Dedet. Jadi menyenangkan. Jadi kalau kita telepon berdiskusi apa aja, Mas Dedet itu orangnya yang tidak pengen ruwet. Nah, itu yang saya tahu Mas Dedet. Dan menarik. Jadi kita punya kesempatan kapanpun kalau ada itu bisa ketemu, ya kita ketemu. Gitu. Ya, kita mancing, kita makan sate atau tongseng atau di mana. Itu yang menarik buat saya tentang Mas Dedet. Selain juga tulisan-tulisannya yang kadang-kadang nggak habis pikir, Mas Dedet kok bisa mengambil poin-poin di mana kita berpikir bahwa oh iya ya, kok ini tidak pernah diungkapkan gitu loh. Seperti peta umpet, saya rasa itu benar. Seperti itulah yang kadang-kadang saya rasakan ketika membaca karya-karyanya Mas Dedet. Begitu Mbak. Di sebuah surau, tak hanya Tugu yang tegak berdiri, abjad Ajab pun tegak menancap bumi, menyangga atap masjid dan surau-surau kecil di hati. Sungguh pun hanya lidi di tangan anak-anak. Ia sekokoh tongkat sakti menjelajah awal kitab dan ayat-ayat. Lidi pun terus berdiri, tubuh sebagai cagak besar yang berkembang biak, ara-araan membangun kiblat di mata para kanak. Umur Lidi sudah berabad-abad, dan para kanak tak lagi anak-anak. Sudah beruban, bahkan bongkok, meski tetap tegak. Berjalan mengelilingi pusat bumi di sekitar batu abadi yang terjaga. Hingga waktu tak lagi jadi misteri. Dedet Setiadi dalam Apokalipsa Kata 2015. Saya mendengar nama Pak Dedet Setiadi dari guru bahasa dan sastra Indonesia saya, Pak Handoko. Beliau seangkatan dengan Pak Suminto Sayuti. Karena saya dari SMA 10 dan Pak Dedet itu kebetulan juga sama-sama lulusan di SMA 10 Yogyakarta, hanya beda angkatan sangat jauh. Pak Handoko menceritakan karena sangat support terhadap kegiatan-kegiatan sastra ataupun yang penulis puisi. Saya menulis puisi sejak SMA, jadi nama itu dikenalkan sebagai untuk diwariskan kepada ingatan anak-anak di bawah generasi yang saya SMA 10. Pertama kali saya mendengar nama Pak Dedet Setiadi dan tidak tahu kalau beliau itu tinggal di luar, asli luar Magelang, dan saya juga hanya tinggal di Salam, di Sirahan, jadi sangat dekat. Jadi saya juga membaca karyanya walaupun lupa itu karena perpustakaan SMA 10 Jakarta yang dulunya SMA IKIP di Yogyakarta itu memiliki koleksi karya-karya sastra yang sangat bagus dan dokumentasinya sangat lengkap. Ada karya-karya bareng Pak Dedet semasa beliau di kuliah dulu, saya sempat membaca tapi lupa. Pak Dedet sangat humble ketika tahu kami sama-sama baru saja ini 4 tahun ini baru saya bertemu secara physically gitu, ketemu langsung dan bisa berkesempatan bertemu karena ada kolaborasi di Sastra Magelangan. Beliau sangat support terhadap anak-anak muda di bidang sastra, menghadiahi buku-buku bagus, bahkan terkesan mewah dan mahal buku itu menurut hitungan saya secara pribadi. Sangat
humble, berbahagia lah bisa kenal dengan beliau, dan karena kami satu wilayah teritorial di Salam di luar sini Magelang. Saya berharap Pak Dedet dengan semangatnya yang sangat membara ketika menulis banyak di antara, bahkan ketika di catatan profil Facebooknya saja sudah membuat saya sangat iri dengan semangat dan produktivitas beliau menulis, apalagi renungan-renungan dalamnya yang pastinya tersimpan di catatan rahasia di dalamnya, gitu. Catatan personalnya yang tidak diupload di Facebook. Padahal secara rutin ketika saya membaca profiling tulisan puisinya di Facebook, saya sudah sangat terkesan, luar biasa tenaga dan semangatnya untuk tetap menulis. Sukses untuk Pak Dedet Setiadi, guru saya, mentor saya sekarang. Semangat, sehat-sehat selalu, panjang umur. Terima kasih. Kepada penyair, sendirian saja, ya, sendirian saja kau menempuh jarak dari asal mula hidup menuju kekosongan, dan detak jarum jam di tangan berkali-kali melolongkan kepedihan. Lihat, tanah di desamu begitu lebab oleh air mata, begitu subur ditumbuhi duka, dan di sana kau penghuni satu-satunya tidur meringkuk mendekap kesedihan. Kesunyianmu menyerupai rumah-rumah tua yang pintunya selalu terbuka, dan tubuhmu keluar masuk mengibaskan baju yang penuh jahitan luka. Dedet Setiadi, 2016. Pertanyaannya apa? Tentang Dedet. Oh, saya kenal Dedet sebelum orang-orang mengenal dia. Apa ya? Dan saya sangat mengenal visi-visi dia. Artinya gini, pengenalan saya bukan karena apa ya? Bukan karena perkenalan antar pribadi, tapi mungkin awal-awal dulu saya termasuk mengagumi karya-karya dia. Jadi, ada beberapa hal yang menarik dari dia adalah diksi-diksinya yang selalu di luar dugaan, tapi sebenarnya punya kekuatan lokal yang luar biasa. Dia ngangkat hal-hal yang sangat sangat desaan, juga tema-temanya itu yang menarik, dan dia membangun imajinya itu dengan cara yang di luar pikiran orang. Jadi kalau saya dulu melihat beberapa penyair Magelang yang stratanya seperti itu, saya melihat Dedet itu melampaui itu. Jadi dan ada di luar strata yang teman-teman ada. Jadi dulu saya pernah suatu ketika ditanya oleh Pak Aris Worokomo, itu dia orang senior mensupport penulis-penulis Magelang yang muda-muda gitu. Dia selalu bertanya, Mas, siapa penyair Magelang yang perlu disupport selain Rosa? Orang pertama yang saya sebut adalah Dedet. Karena apa? Proses kreatif dia itu tidak berangkat dari lokal, tapi sudah langsung melompat ke media-media Jakarta, media-media nasional, yang pertarungannya lebih tidak sederhana dari teman-teman lain. Itu sehingga itu awal pertama saya melihat dia, saya kedepankan. Terus yang kedua yaitu dia selalu mengangkat hal yang di sekeliling dia, tentang mungkin kalau nyebut nama itu saya keluar, kehidupan di sekitarnya lah. Tapi dia angkat tidak dalam bentuk lokal gitu. Kalau saya membaca puisi dia, puisi yang sudah melampaui kadang-kadang saya tidak ragu untuk menyebut bahwa dia masuk di
di kelasnya penyair-penyair yang sudah mapan. Karena ya saya sangat mengenal penyair-penyair muda yang lain gitu ya. Berapa karena saya dulu banyak baca gitu. Jadi saya kira itu dua hal yang ada di Dedet itu, dua hal itu dan itu sesuatu yang kuat dan penting dalam penyair. Dan itu saya kira intensitasnya sampai buku yang kemarin terbit itu masih terjaga. Dan seperti kata Mas Od dan Pak Lin tadi, ada hal lain yang kemudian muncul di situ, hal-hal yang berseloroh gitu, yang apa ya, pengen guyon gitu, tapi guyonnya itu bukan guyon-guyon yang kadarnya gitu. Ada apa nilai-nilai filosofis yang kadang-kadang tak terbayangkan muncul di situ. Itu aja. Saat
senja bertubi-tubi datang, seperti bentangan jalan, menjaring bayang-bayang kematian. Tapi tubuhku masih sibuk menggambar ikan, tersangkut mulut pancing, menggelepar di dasar koran. Sejak pagi adalah selongsong usia yang lenyap di timpa riak. Lalu siapakah dia yang memegang joran di balik bulan dan memberiku ikan sebagai umpan terpancing. Aku dalam girang, padahal girang adalah sedih yang tertinggal. Setelah malam mengekal di selembar daun yang tertinggal. Setelah malam mengekal di selembar daun yang tertinggal. Aku ora kenal Dedet kok. Karyanya. Apa meneh karyane? Apa? Lali dibocor mau dinyanyi. Saya itu kenal Pak Dedet itu untuk urusan pemancingan ya. Jadi dia itu teman saya yang baik. Urusan pemancingan teman saya yang baik, karya-karyanya juga baik, bagus. Lebih menyentuh ke kehidupan sehari-hari, saya pikir lebih lugas ya bahasanya, nggak berbelit-belit. Betul. Udah apa ya nyaman aja lah, tidak terlalu hiperbola kalau kata bu guru Indonesia. Hiperbola itu baik. Yes, kayak gue. Udah cukup. Suro, arak-arakan mantra, gunungan dupa, kirap di lurung-lurung jiwa. Di langit tak ada bulan, hanya seekor bintang berjatuhan. Di udara, cahaya seperti tenung kuno yang berlayar di atas desa. Suro! Jamas pusaka di Suralaya, Gembita, Kentut Semar Badranaya. Keris muka yang lepas dari warangka, amblas di belik rahasia. Lautan malam, dan tubuhku menjadi sebuah kapal besar mengangkut berpasang-pasang yang serba kiri dan kanan.
di langit-langit. Terbentang jaring-jaring awan yang menyerupai lukisan penyesalan. Siang sudah teramat jauh untuk diulang, sebab satu detik yang tertinggal begitu sakral mencatat sebuah kejadian. Bahkan tangan kiri dan tangan kanan melambai bergantian, menyembunyikan apa yang tergenggam. Terima kasih. Saya punya kebiasaan menulis puisi. Itu saya awali dari tahun 80 ketika masih SMA dan lagi gencar-gencarnya jatuh cinta. Dalam hal menulis saya memang banyak meminjam kejadian-kejadian di alam sekitar untuk mewakili pemikiran saya, perasaan saya. Jadi saya cenderung mengambil kejadian-kejadian alam sekitar atau hal-hal yang ada di sekitar saya yang sangat dekat dengan saya, yang bisa saya titipi untuk pikiran-pikiran saya atau perasaan saya atau pesan-pesan saya. Itu pertama. Tapi saya juga punya penyakit bahwa dari dulu saya itu seorang penghayal yang parah. Jadi sejak kecil itu saya punya kenakalan-kenakalan dalam berimajinasi. Dalam ini ketika satu contoh ini, ketika saya masih SD, pulang sekolah itu saya sering mengajak teman-teman pulang naik perahu, kebetulan perahu gedebok, dan saya mengumpamakan diri sebagai tokoh Joko Tarub waktu itu. Karena kebetulan SD saya, sekolah saya SD itu berada di bagian hulu lah. Jadi saya pulang naik perahu, memposisikan diri sebagai Joko Tarub. Itu penyakit saya sebagai penghayal. Kedua, setiap kali ada pelangi, masa kecil saya itu, saya punya keyakinan bahwa itu ada cerita-cerita dari orang-orang tua dulu bahwa itu ada bidadari mandi. Ya saya ngintip dan saya pengen jadi Joko Tarubnya. Itu salah satu kebiasaan saya berkhayal. Terus dalam berpuisi saya memang cenderung lebih produktif ketika saya mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan. Artinya bukan kegembiraan atau bukan kebahagiaan. Dalam posisi bahagia, saya cenderung tidak menulis puisi. Tapi ketika saya mengalami kekecewaan, kemarahan atau apapun yang bisa dibilang kurang membuat nyaman kehidupan saya, itu saya cenderung menulis puisi. Jadi dalam hal ini saya menulis puisi sebagai semacam pelepasan atau semacam jalan keluar saya untuk terbebas dari keterhimpitan saya, dari kesedihan saya. Dan di sini saya bisa mengeluarkan sifatnya itu, saya mengeluarkan unek-unek saya atau tafsiran saya, respon saya terhadap kejadian-kejadian yang menimpa saya, itu saya tafsirkan dalam bentuk wujud puisi itu, Mbak. Jadi seperti itu. Makanya bisa dibilang saya menganggap bahwa puisi menjadi semacam
jalan keluar untuk menuju kestabilan jiwa. Juan Carlos. Juan Carlos namaku. Panggil saja Juan. Menempuh jarak ribuan mil untuk ketemu Agatha di Wilhelmina Park sebelum musim dingin tiba. Di bangku taman di antara bunga-bunga tulip, aku dan Agatha duduk memunggungi senja sebagai ratu dan raja. Gaun pengantinnya memilih merek Alvina Valenta, dan aku tahu di sana ada Jessica Williams yang menjadikan Agatha memancarkan cahaya batu-batu permata. Kau tak begitu suka Agatha ketika aku memilih gaun rancangan Carolina Herrera, dan aku tidak apa-apa, sebab cinta bukan sekadar baju pengantin semata. 2019. Tukang sulap di pasar malam, karya Dedet Setiadi. Ini dia tukang sulap yang keluar dari Tobong, yang berbaur dengan penonton tanpa topi laken dan jas panjang. Berjalan mengenang segala gerak tipunya, sambil melupakan gempita sorak di ruangan dengan kesedihan. Dia tak ingin lama-lama duduk dalam kesedihan, meski penonton menunggu kedatangannya di hari libur esok malam. Tangan kirinya dia cabut dan ditanam jauh-jauh agar tangan kanannya menggenggam kebenaran tanpa harus berhitung berulang-ulang. Dia tahu sebagai pesulap, kenyataan dipermainkan sebagai tontonan. Di luar pasar malam, kenyataan menonton kesedihan. Lalu, apakah arti kesedihan dan kenyataan jika hidup secepat kuda putar menemukan kembali segala awal keberangkatan? Apokalipsa Kata karya Dedet Setiadi. Nah, berkaitan dengan Dedet Setiadi, saya iri dengan kepenyairan Dedet Setiadi, karena ternyata jejak penyairan Dedet Setiadi itu cukup panjang. Di tahun 1987, Dedet Setiadi menghadiri Forum Penyair Indonesia di Taman Ismail Marzuki. Ketika itu saya dan kebanyakan penyair muda Magelang tentu saja belum apa-apa, dan bahkan mungkin belum berkeinginan untuk menulis puisi. Dan hari ini Dedet Setiadi itu masih
terus menulis puisi. Lalu saya ingat juga kepada Ignaz Gleeden. Ignaz Gleeden pernah berujar ketika menghantar buku catatan pinggir kedua dari Gunawan Muhammad. Ia mengatakan bahwa apakah yang aneh kalau seorang biolawan sekaligus juga seorang pemain sepak bola, atau seorang pelukis menjadi seorang mahaguru antropologi? Ucapan tersebut saya ingat kembali karena dalam hal ini, di hari-hari ini saya mengenal Dedet Setiadi itu selain sebagai seorang penyair, tetapi juga dia seorang yang bergelut dalam bidang konstruksi bangunan. Dia seorang kontraktor. Tapi Dedet Setiadi nyatanya mampu membuktikan bahwa dia sanggup produktif dan terus menulis puisi. Bahkan buku ini, Apokalips Kata ini, membuktikan kepenyairannya. Hingga hari ini dia masih terus mempublikasikan karyanya baik di media massa level daerah maupun nasional. Penyair itu biasanya berurusan dengan dunia dalam, relung permenungan. Sementara di dunia kontraktor, sosok Dedet Setiadi tentunya bergelut dengan pendirian bangunan fisik, terlibat dalam pembangunan gedung, jembatan maupun jalan. Dunia tersebut, dua dunia tersebut agaknya saling melengkapi dalam sosok Dedet Setiadi. Karena itulah barangkali kita bisa menyimak kredonya dalam sampul buku ini ya. Di sampul belakang dia mengatakan bahwa ketika sedang mengalami kekecewaan dan krisis psikologis, saya justru termotivasi untuk mencipta puisi. Dari sini saya dapat mengatakan bahwa puisi sebagai media pembebasan diri dari segala bentuk ketidakstabilan jiwa untuk stabil kembali. Jadi saya rasa dua dunia Dedet Setiadi, dunia konstruksi dan dunia kepenyairan, itu saling melengkapi. Selain itu, tampaknya juga bahwa dalam banyak puisi di Apokalips Kata ini, itu Dedet Setiadi telah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga banyak puisi-puisi dalam buku ini itu Dedet Setiadi sesungguhnya tidak membicarakan dirinya sendiri. Jadi ada dua motif yang muncul di dalam buku ini. Yang pertama adalah tentang dirinya sendiri, dan yang kedua adalah tentang orang lain atau tentang sesuatu di lingkungan. Perenungan Dedet Setiadi tidak tentang hal-hal besar atau dogmatis. Perenungan puisi Dedet Setiadi itu bermula dari hal-hal yang kecil seperti bakyak, sumur, gong, jembatan, sirih, atap, gobak sodor, peron, congklak, dan lain-lain. Nah, mungkin karena itulah ya, jadi meskipun tidak ramai dengan diksi-diksi agamis dan juga tidak mengesankan sebagai seorang moralis, tetapi puisi-puisi Dedet Setiadi senantiasa mampu menyodorkan kepada kita dan mengajak kita untuk memasuki jalan pemaknaan atas segala sesuatu. Puisi-puisi Dedet Setiadi itu cenderung tampil dalam larik-larik yang pendek, tidak berat-berat, dan juga
juga imaji-imaji, daya jelajah imajinasi dari Dedet Setiadi itu seringkali mengejutkan. Kita bisa baca daya jelajah imajinasi ini dalam puisi, misalkan Kucing, Tangga Batu, Sumur, Sirih, ataupun puisi Imaji Tangan. Di sisi lain, banyak juga puisinya yang menunjukkan kepiawaian Dedet Setiadi dalam mengambil sudut pandang, mengambil perspektif yang lain, jalan pemaknaan yang lain dari suatu realitas atau sesuatu hal. Nah, saya rasa Dedet Setiadi dalam hal ini sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Octavio Paz dalam salah sebuah esainya, bahwa hakikat perpuisian itu adalah the other voice, atau suara lain. Kita bisa simak dalam banyak puisi-puisi Dedet Setiadi tentang hal ini. Yang terakhir, saya masih, dengan terbitnya buku Apokalipsa Kata ini, saya masih berharap Dedet Setiadi menghasilkan atau meluncurkan karya berikutnya. Saya membayangkan bagaimana jika suatu dunia, sebuah dunia konstruksi, dunia kontraktor, dunia bangunan, dunia fisik itu tampil dalam puisi-puisi Dedet Setiadi. Saya menunggu akan hal itu, karena saya yakin dengan dari puisi-puisi yang sudah ada, kita bisa melihat bahwa perpuisian Dedet Setiadi itu berpijak pada kenyataan, pada realitas. Nah, saya menunggu jika dunia kontraktor, konstruksi, pembangunan jalan itu adalah dunia dari Dedet Setiadi, tentu tidak ada salahnya jika suatu saat dunia tersebut menjadi puisi Dedet Setiadi itu sendiri. Terima kasih. Saya Dedet Setiadi mengucapkan selamat atas peluncuran Rumah Literasi Aruna yang berada di Magelang. Semoga keberadaan Rumah Literasi ini berumur panjang dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, saya juga terima kasih sekali dan merasa terhormat karena puisi-puisi saya dipilih untuk menemani acara peluncuran Rumah Literasi Aruna, yang tentu saja saya berharap bahwa ini menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa dunia literasi sebenarnya bukan hanya milik beberapa kalangan usia, tapi dari segala kalangan, dari usia muda maupun yang sudah berusia tua semacam saya. Terima kasih, salam literasi.